Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 26 Desember tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa. Dan pada kesempatan kali ini, yaitu ayat yang ada di halaman 134 surat An-Nisa ayat 83. Di halaman 134 surat An-Nisa ayat 83. Ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka, amrun, satu informasi, satu berita, satu kabar, minal amni, baik itu terkait urusan keamanan, awil khaufi, atau mungkin tentang ketakutan, aman atau khauf, ketakutan, adza'u bih, sama mereka langsung disebar. Jadi kalau mereka dapat informasi baik tentang keamanan, tentang ketakutan, sama mereka langsung disebar. Walau radduhu, kalau sekiranya mereka kembalikan, ilar rasul, kepada rasul. Maksudnya kalau sekiranya mereka tanya dulu sama rasul, sama Rasulullah SAW, disebar atau jangan. Wa ila ulil amri, atau kepada ulil amri, mereka nanya dulu kepada ulil amri. Ada di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Nanti akan datang ayatnya insyaallah di surat selanjutnya, di surat Al-Maidah. Namun sekilas ingin saya sampaikan dua. Yang pertama, kata para ulama, Allah mengatakan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Pada kata ulil amri tidak disebut taati. Jadi disebut kata-kata taati hanya dua kali, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ini kata para ulama sama dengan kita taat ulil amri harus segaris dengan taat kita kepada Allah dan
Rasul. Kalau tidak segaris, maka jangan taat kepada ulil amri. Bahasa lainnya, dalam hadis Nabi mengatakan, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, ulil amri makhluk, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Makanya taat kepada ulil amri harus segaris dengan taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti misalkannya sekarang lagi populer 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Pakai masker, dalam itu semua dilakukan dalam rangka antisipasi penyebaran virus yang ada, maka keluar aturan demikian. Nah, dalam Islam ada namanya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Berarti ini sejalan dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Walaupun memang sebagian ustadz atau sebagian para ulama mungkin di masalah-masalah tertentu beda pendapat, akan tapi secara umum ini kita katakan taat kepada Allah dan Rasul, insya Allah segaris aturan tersebut. Makanya tidak masalah kita jalani 3M, yang mencuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Insya Allah tidak masalah. Walaupun memang tadi kita katakan mungkin sebagian ustaz, sebagian ulama beda pendapat terkait di masalah-masalah tertentu. Itu yang pertama kita ingin sampaikan, bahwa taat kepada ulil amri harus segaris dengan taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, nanti kita akan dapati insyaallah yang dimaksud dengan ulul amri di sini adalah yang pertama para ulama. Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Nah, terkait pembahasan kita di sini disebutkan walau radduhu ilar rasul wa ulil amri, kalau sekiranya mereka nanya dulu sama Rasulullah SAW, nanya dulu sama ulil amri, berarti informasi yang pengen disebar tanya dulu sama Rasulullah kalau Rasulullah masih hidup. Sementara Rasulullah sudah meninggal, berarti sekarang yang ada tanya sama ulil amri. Ulil amri minhum, ulil amri dari mereka, berarti nanyanya sama ulama atau sama pemerintah, antara dua. Kalau pemerintah kita mungkin yang paling dekat nanya sama Pak RT, nanya sama Pak RW, atau mungkin perangkat pemerintahan setempat yang mungkin bisa ditanya informasi terkait, disebar atau jangan, seperti itu. Jadi nanya dulu. Kalau begitu dilakukan, nanti la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. La'alimahu, akan diketahui, alladzina yastanbitunahu minhum, oleh orang-orang yang mereka memang paham itu informasi disebar atau jangan. Tapi kalau kita nggak nanya dulu, main share, sebar, takutnya kita kesalahan. Maka ini adab kita ketika mendapat informasi. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, walaula fadlullah alaikum, kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena fadilah dari Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, lattaba'tumus syaitan, kalian pasti bakalan ngikutin setan, illa qalila, kecuali dikit yang enggak. Setan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dalam surat An-Nas disebutkan demikian. Makanya kalau ditanya setan itu apa, kata para ulama, setan ini sifatnya itu setan. Orang udah cakep-cakep rajin sholat, cakep-cakep rajin pengajian, ada yang hasut dia, maka ini orang setan. Orang pengen pengajian kagak jadi,
Orang rajin sholat jadi malas sholat. Sama juga yang kita dengar dalam hadis, ya, orang tidur waktu sholat enggak dibangunin, dia enggak bangun, maka ini setan udah kencing di telinganya, kan seperti itu. Itu kita enggak lihat memang, tapi kita beriman dengan perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Karena itu termasuk konsekuensi kita iman kepada Nabi SAW, termasuk konsekuensi syahadat yang kedua. Baik, kita kembali kepada ayat surat An-Nisa ayat 83. Sekilas kita paham dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ada di antara orang-orang yang kalau datang berita, kalau datang informasi kepada mereka, baik masalah informasi urusan keamanan, urusan ketakutan, atau kalau mau dikembangin sekarang urusan apa aja, sama mereka langsung disebar. Harusnya nanya dulu, dikala itu nanya kepada Rasulullah SAW atau nanya kepada ulil amri mereka, harusnya demikian. Nanti akan diketahui itu informasi disebar atau jangan. Lalu Allah mengatakan, kalau bukan karena fadilah dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kebanyakan kalian bakal ngikutin setan kecuali sedikit. Ini ayat sekilas. Detailnya kita lihat di halaman 135. Di sini kata penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, merupakan pendidikan adab yang Allah ajarkan kepada para hamba-hambanya tentang perbuatan yang mereka lakukan itu, asal nyebar informasi. Nah, perbuatan itu tidak patut, tidak pantas, tidak layak. Dapat informasi langsung disebar. Apa aja informasinya? Ya, informasi katanya mau turun bansos. Tetangga dia nanya-nanya mulu sama dia. Lah kita kagak tahu, loh kata situ mau. Dia kerepotan sendiri dia. Sementara dia belum dapat informasi. Beda kalau dia udah dapat informasi dari orang kelurahan, dari orang RW. Oh, kata orang kelurahan nanti ada lagi satu, tunggu aja gitu. Kan lebih enak jawabnya. Tapi kalau katanya tanya dulu, boleh disebar atau tidak, atau informasi yang lainnya. Ya, maka dari itu ini ayat maksudnya yang merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya tentang perbuatan mereka yang dimaksud asal nyebar informasi. Nah, ini tidaklah patut. Dan yang pantas, yang benar adalah apabila datang informasi kepada mereka, informasi penting, atau misalkannya ada informasi terkait maslahat umum, baik itu urusan terkait dengan keamanan, atau mungkin urusan terkait dengan kebahagiaan orang-orang yang beriman, atau mungkin urusan terkait dengan ketakutan, yang mana di situ akan mengakibatkan satu musibah kepada mereka, atau mungkin hal-hal yang lain. Ya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau asal disebar itu bahaya, maka yang pantas, yang benar, harusnya mereka tasabbatu. Mereka harus memastikan dulu. Itu harusnya. Mereka harus memastikan dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan buru-buru langsung nyebarin informasi itu.
Kemudian yang ketiga, yang benar tanya dulu sama Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Kemudian yang keempat, kalau Rasulullah SAW tidak ada, maka tanya kepada ulil amri. Tanya kepada ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa? Terkait pembahasan ini disebutkan oleh penulis rahimahullah, ulil amri yang pertama adalah ahlur ra'i. Jadi sekali lagi, tanya dulu kepada ulil amri. Ulil amri dalam pembahasan ini siapa mereka? Ada beberapa disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, ulil amri adalah ahlur ra'i. Siapa ahlur ra'i ini? Ahlur ra'i maksudnya adalah orang-orang yang punya wawasan luas, orang-orang yang punya pandangan yang luas. Tanya dulu sama mereka, ini informasi disebar apa jangan? Kemudian yang kedua, ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Tanya sama mereka, karena mereka masuk kategori ulil amri dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, ahlun nushi, orang-orang yang dia punya nasihat-nasihat, orang yang biasa memberikan nasihat. Tanya sama mereka, ini informasi disebar atau jangan? Kemudian yang berikutnya, ahlul aqli, orang-orang yang cerdas. Tanya sama mereka, dapat informasi tersebut disebar atau jangan? Kemudian yang berikutnya, ahlur razanati, orang-orang yang memiliki keteguhan. Itu ditanya. Kalau di zaman kita sekarang maka disesuaikan. Ada informasi terkait urusan keamanan, tanya sama polisi, tanya sama tentara. Kita mungkin punya tetangga polisi, tentara, punya kenalan. Saya dapat informasi ini nih Pak, benar apa enggak? Boleh disebar apa enggak? Nah, biasanya mereka udah tahu informasinya, biasanya, sehingga mereka nanti bisa memberikan pandangan kepada kita. Oh, ini jangan disebar karena begini. Tapi udah terlanjur, udah nyebar, udah nggak apa-apa, jangan ikut-ikut. Nanti kan dia ngasih arahan. Atau terkait kesehatan, nanya sama dokter misalnya. Atau terkait urusan-urusan yang lain disesuaikan. Yang mana orang-orang itu mereka mengetahui urusan-urusan. Mereka mengetahui ini maslahat atau mudarat. Itu mereka paham. Mereka paham demikian. Nah, kalau misalkannya mereka punya pandangan ini maslahat, boleh disebar. Kalau mereka punya pandangan ini bagus, bikin orang semangat, boleh disebar. Atau mungkin mereka punya pandangan, wah ini bikin orang senang nih informasi, ya boleh disebar. Atau mungkin menjadikan mereka dapat informasi tersebut jadi lebih waspada ya terhadap musuh-musuh mereka atau yang lainnya. Ini boleh disebar, maka tidak masalah untuk disebarkan. Tapi setelah bertanya, ya walaupun informasi pengajian, tanya dulu sama pengurusnya, boleh saya share nggak Pak? Kan gitu. Sebagian pengurus mengatakan iya boleh share, tempatnya cukup. Sebagian pengurus mengatakan oh nggak usah di share, nanti yang biasa datang aja, yang lain melalui online, dan seterusnya. Jadi intinya adalah nanya dulu sama orang-orang yang paham. Mereka bakal ngerti
disebar atau jangan. Kalau ada maslahatnya, ada kebaikannya, bikin orang semangat, bikin orang waspada, jadi ambil langkah ke situ, ke sini dan seterusnya, maka lakukan, di-share, disebar. Tapi kalau tidak, maka jangan disebar. Seperti misalkannya, saya pernah ditanya melalui WhatsApp, ada ada poster nasihat. Kalau nggak salah, poster nasihatnya itu tentang ulang tahun. Sementara yang kita tahu, di satu sisi ulang tahun familiar di masyarakat kita. Tiap tanggal lahir anaknya diulang tahunin, orang tuanya senang, anaknya senang. Padahal orang Islam gitu kan. Familiar itu ulang tahun di masyarakat kita, antar tetangga-tetangga diundang, nyanyi panjang umurnya dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita udah belajar. Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang dia ikut-ikut suatu kaum maka termasuk dari mereka. Sementara ulang tahun ini kebiasaannya orang-orang kafir. Yang kita tahu kan begitu, nggak ada. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya disebutkan di sela-sela kesibukan beliau dalam berdakwah, di sela-sela kesibukan beliau dalam menulis karya-karya ilmiah, beliau tidak lupa ulang tahun anaknya. Maka pada tanggal sekian beliau hadir berkumpul dengan keluarganya, kan nggak disebutkan seperti itu gitu. Karena memang bukan kebiasaan orang-orang soleh, tapi kebiasaan orang-orang kafir. Maka yang terbaik adalah ditinggalkan, kan seperti itu. Saya ditanya, ini boleh nggak nyebarin ini Ustaz, poster ulang tahun budaya kafir dan seterusnya. Maka saya bilang ini isinya benar, tapi kalau antum pasang di status WA antum sebarin, nggak pas. Karena nanti yang ada dikiranya antum orang ekstrim, Islamnya keras, fanatik dan seterusnya. Karena nggak semua orang yang terima informasi paham. Dan sementara metode dakwah kita itu takdimul aham bil aham. Kita harus mendahului mana perkara yang penting di antara hal-hal yang penting. Mengingatnya itu penting, tapi kan bisa ntar dulu gitu kan. Takutnya nanti malah kita dikiranya istilahnya Islamnya beda, dakwah kita malah nggak diterima sama sekali gitu. Maka saya bilang sama orang yang bertanya tadi, jangan antum sebarkan. Walaupun di luar sana udah banyak kesebar kemana-mana, udah biarin aja, udah kesebar ya terlanjur, ya kita nggak usah lanjut. Ya kan, karena tidak pas. Atau mungkin misalnya kalau boleh dibayangin ada poster, ada kanan ada kiri hari Jumat. Yang kanan mungkin tulisannya Al-Kahfi, yang kiri mungkin tulisannya Yasin mungkin. Yang Al-Kahfi coreng hijau, yang Al-Kahfi coreng merah X. Terus di bawahnya kasih dalil deh. Itu disuarin apa jangan? Kalau saya yang ditanya, saya bilang jangan. Karena nggak pas untuk disebarin. Yang ada nanti malah jadi fitnah. Memang isinya betul. Nah, hanya saja lihat-lihat dulu. Makanya yang terbaik kalau bikin poster-poster nasihat itu ada ustadz pembimbingnya, gitu. Yang terbaik demikian. Tapi kalau misalkannya ada ustadz pembimbingnya, dia udah nanya, katanya bagus untuk disebar, ya sudah, kan udah nanya ahlul ilmi, udah nanya orang yang berilmu. Mungkin beliau punya pandangan lain. Yang jelas udah nanya apa belum yang jadi masalah. Di sini kan masalahnya itu, langsung disebar dapat informasi, nggak pakai nanya dulu, bikin sebar. Tapi kalau udah nanya dulu, walaupun beda pendapat, ya sudah nggak masalah. Ya bukan berarti disalahin, oh kata ustadz ini boleh, kok kata ustadz ini nggak boleh, enggak. Kan yang penting udah berusaha bertanya. Ya namanya ustadz itu kadang berbicara sesuai dengan ilmunya. Ya, dan insya Allah ketika dikatakan sebar itu sudah kehati-hatian beliau gitu kan. Ketika dikatakan jangan disebar, insya Allah sudah kehati-hatian beliau. Kalau sudah nanya, ya sudah, bukan berarti kita nyalahin ustadz yang satu, benerin ustadz yang tidak. Karena insya Allah ustadz yang amanah, selama dia menjawab, itu bentuk kehati-hatian mereka. Kecuali kalau memang ada ustadz yang tidak amanah, dia jawab serampangan,
sesuai hawa nafsunya dia, maka nanti dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Kalau memang dipandangnya baik, sebar. Akan tapi sebaliknya, kalau memang ternyata dipandangnya tidak ada maslahatnya untuk disebar, tidak ada maslahatnya untuk disebar, atau misalkannya di situ ada maslahatnya, tapi cuma dikit, maslahatnya cuma dikit, yang ada mudaratnya lebih gede. Kayak tadi yang saya contohin, kalau contohnya benar, maka tidak boleh disebar. Atau bahkan mungkin nanti yang ada mudaratnya malah lebih besar, maslahatnya kalah. Nah, maka ini jangan disebar. Jangan disebar kalau seperti itu. Ya, makanya terkait juga kondisi sekarang, ya misalkannya ada sebagian tempat shopnya berjarak, ada sebagian tempat shopnya rapat. Mungkin awal-awal karena menjaga penyebaran virus dari nasihat ulil amri, kita masih oke kali ya. Tapi kesini kayaknya udah sedikit aman, atau udah aman, udah nggak masalah, rapat juga nggak masalah. Cuma di sini masalahnya adalah ya tadi, di tempat-tempat tertentu yang mungkin dia shopnya tidak menjaga jarak dan kondisi oke-oke aja, kita katakan tidak masalah. Tapi di tempat-tempat tertentu yang dia kalau nggak jaga jarak, malah mungkin nanti ada yang ngomong ini, ngomong itu, atau mungkin ada pemerintah setempat yang mungkin nanti malah masjidnya ditutup, atau juga wallahu alam nggak bisa dipastikan. Maka buat tempat-tempat tersebut kita katakan yang terbaik adalah jaga jarak, karena memang kalau shopnya rapat maslahat, tahu kita maslahat. Tapi kan kita nggak bisa memastikan shop rapat itu bakal ditutup kan nanti masjidnya, kalau ada pemerintah yang dengar di daerah dia tempat tinggal itu gitu. Kalau bakal ditutup, ya mendingan jaga jarak, jangan rapatin shop. Atau mungkin di satu tempat, karena sebagian beda pendapat, akhirnya sebagian jaga jarak, sebagian rapat. Sementara yang rapat cuma 1, 2, 3 orang doang. Maka yang terbaik adalah jaga jarak, karena Islam lebih mengedepankan persatuan daripada perpecahan. Toh kalau memang sebagian yang dia rapat, yang lain jaga jarak, kesimpulannya mestinya shopnya kagak rapat gitu. Jadi semuanya butuh ilmu. Ya, semuanya butuh ilmu. Enggak kita ngambil sikap masing-masing, tidak. Ya seperti itu. Ya, macam di satu tempat enggak pernah jaga jarak, memang dari awal demikian. Dan dari awal memang alhamdulillah istilahnya aman-aman aja, enggak ada yang sakit. Enggak masalah buat mereka. Tapi di satu tempat mereka udah ngambil kesimpulan, udah jaga jarak, udah lipat karpet, dan memang mungkin nggak ada yang sakit, mungkin gitu. Cuma untuk kembali rapat nanti masalah apa enggak itu, kalau harus ada satu orang yang bisa memastikan. Oh ini udah buka aja karpetnya, kemudian nggak usah ada jaga jarak, nanti saya yang tanggung jawab kesananya. Tak kalau datang saya yang tanggung jawab. Atau ntar saya yang bicaralah kesimpulan. Maka ini kan enak gitu kan. Tapi kalau sebagian mau rapat, mau jaga jarak, ini masalah. Atau sebagian inisiatif sendiri mau rapat sendiri, ini juga masalah, karena Islam lebih mengedepankan persatuan. Jadi semuanya ini butuh ilmu. Itu diantara gambaran-gambarannya. Intinya nanya dulu sampai ngerti gitu. Dapat informasi, nanya dulu sampai ngerti. Informasinya apa? Informasi sekarang sudah aman misalnya, nggak usah jaga jarak, nggak apa-apa. Nanya dulu sampai ngerti. Ini bagaimana nih baiknya begitu kan? Nggak kita langsung ngambil sikap sendiri dan seterusnya, tidak. Nah kalau kita nanya dulu, nanti jadinya la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Ya tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, artinya orang-orang yang ngerti dari yang ditanya itu akan dapat. Nah orang-orang yang dia pengen tahu ini benar apa enggak, dia bakal tahu disebar apa jangan begitu. La alimahul ladina yastambitunahu minhum. Akan ngerti kebenarannya orang-orang yang memang dasar pengen cari kebenaran. Sehingga kalau dia udah ngerti kebenarannya, baru dia bisa
tahu jawabannya, disebar atau jangan. Artinya apa? Artinya mereka dapat menyimpulkan setelah mereka nanya. Ya, setelah mereka nanya nanti bakal ketahuan kebenarannya. Bakal ketahuan dari pendapat-pendapat yang disampaikan, dari pandangan-pandangan orang-orang yang ngerti itu. Orang-orang yang punya pikirannya mateng bakal ketahuan jawabannya. Enggak langsung kita ngambil sikap sendiri tanpa kita nanya. Ini seperti itu tidak bagus. Jadi yang bagus kita nanya dulu. Kayak contoh, ketika ada yang tahu informasinya ya, salah seorang ulama di Yordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Informasinya, ini beliau salah seorang murid senior Syekh Albani rahimahullah. Nah, informasi yang saya dapat, beliau meninggal karena COVID. Akan tapi foto yang tersebar tidak pakai protokol kesehatan. Jadi cuma pakai keranda doang. Kerandanya pun bentuknya kayak keranda buat ngangkat orang main bola cedera di tengah lapangan begitu. Kerandanya cuma begitu. Terus jenazahnya taruh di atasnya. Foto yang tersebar demikian. Akhirnya di grup di grup pribadi saya, di grup teman-teman, ada yang komen tapi nggak bagus. Komennya itu adalah dikasih foto sholat jenazah, kemudian di situ ditulisnya apa? Ditulisnya ulama ahlu sunnah, tapi nggak pakai protokol kesehatan, sementara meninggalnya karena COVID. Kan ini kan ulama digituin kayaknya kurang pas aja gitu. Di situ saya nggak komentar apa-apa. Ada salah seorang dosen kami, murid senior Syekh Albani rahimahullah juga, dan temenan dengan beliau yang meninggal ini rahimahullah. Saya nanya dulu. Saya bilang, Syekh, itu Syekh Ali Hasan rahimahullah meninggal katanya karena COVID, tapi kok nggak pakai protokol kesehatan? Emang orang-orang di Yordania nggak tahu mereka informasinya harus protokol kesehatan, dalam peti dan lain-lain? Beliau mengatakan nggak begitu, mereka tahu. Cuma memang COVID ini ada tingkatan-tingkatannya. Bagi orang-orang tertentu mereka nggak tahan, bagi orang-orang tertentu mereka tahan. Jadi seperti itulah dijelasin. Di situ saya paham. Jadi nggak asal langsung nyebar berita, nanya dulu sama orang yang ngerti. Atau mungkin saya pernah tanya juga sama teman saya yang pernah belajar juga sama beliau, pernah di Yordania beberapa bulan. Karena ada masalah, jadi akhirnya pulang, masalah administrasi, langsung pulang. Nah, saya nanya, beliau bilang Syekh Ali Hasan rahimahullah nggak punya penyakit apa-apa. Tapi saya nanya sama temannya langsung, katanya ada penyakit gula dan yang lain-lain, biasa penyakit orang tua yang akhirnya qadarullah meninggal. Di situ saya tahu lagi. Jadi ketika kita dapat informasi, nggak langsung disebar, tidak. Tapi kita memastikan dulu, kita nanya dulu. Makanya lihat kesimpulannya di halaman 135, paragraf yang terakhir. Di sini kata penulis rahimahullah, bahwasanya ayat ini mengandung sebuah dalil, ada kaedah adab. Ada kaedah adab. Kaedahnya apa? Kaedahnya yaitu apabila ada satu pembahasan dalam satu masalah, maka harus ada pembimbingnya, yang mana dia lebih menguasai masalah tersebut. Mungkin ibaratnya kalau kita ingat dulu waktu kita kuliah, kita bikin skripsi, ada dosen pembimbing gitu. Saya ingat dulu ketika kuliah bikin skripsi, ada dosen pembimbing. Dari hasil tulisan kita itu ada yang dibenerin sama dosen pembimbing. Ini kayak contoh saya ingat banget tuh. Jadi waktu itu saya dapat tugas skripsi terkait masalah fikih.
Kemudian dalam fikih, yang pernah hadir kajian fikih, biasanya kalau materinya misalkannya tentang sholat, ada disebutkan di pembahasan awal, sholat secara bahasa adalah ini, sedangkan sholat secara istilah atau secara syariat adalah ini. Sama juga kalau kita belajar puasa, puasa secara bahasa adalah ini, sementara puasa secara syar'inya atau secara istilahnya adalah ini. Mungkin sebagian ingat ya, ada pembahasan fikih demikian. Nah waktu itu saya pembahasannya tentang jual beli kalau saya tidak salah. Kemudian saya sampaikan di tulisan saya, jual beli secara bahasa adalah ini, secara istilah adalah ini. Sumbernya dari kitab fikih Islami. Saya ditegur sama dosen pembimbing. Kata dosen pembimbing, antum menghadirkan secara bahasa, menghadirkan secara istilah, kenapa sumbernya dari fikih Islami? Nggak pas. Harusnya sumbernya dari kamus bahasa. Jadi kalau misalkannya secara bahasa, secara istilah sumbernya dari fikih Islami, kurang pas. Tapi kalau sumbernya adalah kamus bahasa, misalkannya lisanul Arab, disebutkan yang dimaksud dengan al-buyu, jual beli, lugatan secara bahasa adalah ini, kemudian istilahan adalah ini, itu baru pas gitu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah berdasarkan ayat ini ada sebuah dalil kaedah adab, yaitu kalau ada satu pembahasan, bagusnya ada dosen pembimbing istilahnya. Atau misalkannya ada satu masalah, atau tadi yang kita bilang, ada bikin poster-poster nasihat, harusnya ada ustadz pembimbingnya, disetor dulu. Kayak contoh kemarin, jadi saya ada program bikin poster nasihat, yang bikin ada orang yang bikin, dia nyari bahan, sebelum disebar dia store dulu ke saya, dia WhatsApp saya dulu, sampai kemarin ada satu saya cancel karena bunyinya apa? Bunyinya dibilang begini, ngatur orang sama ngatur binatang, gampangan ngatur binatang katanya. Dasarnya apa? Dasarnya para nabi sebelum mereka ngatur orang dakwah, mereka ngembala binatang dulu, ngembala kambing, kayak Nabi SAW kan demikian. Betul apa tidak isi nasihatnya? Jawabannya betul. Tapi kan ini poster cuma nasihatnya hanya 1-2 kalimat, nanti dikirim ada captionnya. Cuma di posternya tulisannya nggak enak, ngatur orang sama ngatur binatang, lebih gampang ngatur binatang gitu kan. Ntar orang, oh ini kok begini nasihatnya gitu kan, kayaknya nggak pas. Mas saya bilang ini di cancel, nggak bagus. Kemudian juga kemarin ada ada poster nasihat saya dikirimin sama yang nyari bahan. Poster nasihatnya apa? Dibilangnya membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh orang. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, nanti kita akan sampai pembahasannya insyaallah. Cuma masalahnya kan sekarang lagi rame berita FPI kan begitu. Takutnya nanti dari poster ini, wah jangan-jangan pro ini apa kontra ini, maka nggak pas untuk disebar sekarang-sekarang. Saya bilang ini disimpan dulu, ntar aja disebar beritanya kapan-kapan. Jadi istilahnya nanya dulu gitu. Jadi kalau ada satu pembahasan harus ada satu yang bimbing. Jangan sampai offset nanti nggak ada pembimbingnya, akhirnya bablas. Walaupun ya kita wallahu alam, itu hanya penilaian pribadi, yang bisa salah bisa benar kan seperti itu. Tapi berhubung saya yang ditanya, maka jawaban saya kayak tadi saya sebutkan. Kalau ada pembimbingnya, maka nanti bisa lebih mendekati kebaikan. Di halaman 136. Ya. Kalau ada pembimbingnya, itu lebih dekat kepada kebenaran, lebih selamat dari kesalahan. Itu kalau ada pembimbingnya. Makanya di satu masjid, di satu musola, di satu kepengurusan, atau mungkin di satu lembaga, kan biasanya ada penasehat. Gitu. Kadang-kadang penasehat ini punya pandangan lain, sehingga memberikan nasihat-nasihatnya, memberikan bimbingan-bimbingannya.
Walaupun apa yang beliau sampaikan nggak mesti benar kan seperti itu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan ada penasihat itu sudah bagus. Dalam satu kegiatan ada penasihatnya. Ini berarti sejalan dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian di paragraf kedua di halaman 136. Berdasarkan ayat ini juga ada larangan yaitu kita tergesa-gesa, kita buru-buru nyebarin informasi, denger sebarin. Itu nggak boleh. Kemudian perintahnya apa? Perintahnya adalah harusnya kita ta'ammul dulu, kita mikir dulu sebelum kita ngomong, ya. Sebelum kita ngomong, sebelum kita bahas, sebelum kita punya pandangan, sebelum kita sebar itu informasi, istilahnya kita mikir dulu. Ini maslahat sehingga disebar atau jangan sehingga ditahan atau jangan disebar. Nah, kita mikir dulu ke arah situ. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini juga ada larangan kita buru-buru nyebar informasi. Ada larangan kita tergesa-gesa nyebar informasi. Perintahnya apa? Perintahnya harusnya kita mikir dulu sebelum kita ngomong atau sebelum kita nyebar. Maka kita harus mikir dulu, ini maslahat atau tidak. Kalau misalkannya maslahat kita ngomong, tapi kalau tidak, yang terbaik jangan. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala lanjutannya mengatakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Ya, kalau bukan karena fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah, karunia Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau bukan kita dapat hidayah taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengajaran-pengajaran, kalau bukan karena kita diajarin sama Allah, dididik sama Allah hal-hal yang kita tidak ketahui, kita kan nggak tahu nih. Kalau kita dapat informasi sebar, kita kan nggak tahu tuh sebar jangan sebar, kita nggak tahu. Tahunya kita dapat informasi share, tahunya share. Tapi alhamdulillahnya ada bimbingan dari Allah ayat ini. Kalau dapat informasi jangan langsung disebar, jangan langsung di share, tapi tanya dulu sama yang tadi disebutkan dalam ayat ulil amri. Nah, kalau bukan karena bimbingan dari Allah ini, lattaba'tumus syaitan illa qalila. Palingan kalian banyak ngikutin setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama Allah dibimbing ayat ini. Cuma ya sayangnya nggak semua orang tahu. Tapi buat kita yang tahu, alhamdulillah, dalam ayat lain Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah ngasih hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang dikasih hikmah sama dengan telah diberikan kebaikan yang banyak. Alhamdulillah kita ngerti ini hikmah begitu. Nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang mereka mau duduk di majelis ilmu. Nggak semua orang mau duduk baca kitab para ulama, mendengarkan penjelasan para ulama yang ada di kitab-kitab mereka. Nggak semua orang mau. Dan kita alhamdulillahnya mau, ada kemauan di situ. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat alhamdulillah. Ya, kalau bukan karena Allah ajarin di Quran ini, mungkin kita banyak ngikutin setan, asal nge-share, asal nyebar informasi dan seterusnya. Kenapa demikian? Kata penulis rahimahullah, karena yang namanya orang tabiatnya itu adalah zalim dia. Tabiatnya zalim. Zalim ini kata para ulama, wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya jangan di-share, di-share. Atau bahkan sebaliknya, mestinya di-share sama dia kagak di-share. Ya, ada bagi-bagi ini jangan bilang-bilang ya. Mestinya bilang-bilang gitu kan kalau bagi-bagi bantuan gitu. Jangan bilang-bilang ya. Sementara orang banyak yang butuh bantuan kan gitu.
Ya mungkin kalau memang ada pertimbangan lain yang jangan, ya emang udah benar gitu. Tapi masalahnya kadang-kadang sebagian ada yang dia tahu informasi nggak mau dibilang, malahan mungkin dikerjain. Kayak saya pernah ngurus administrasi sesuatu, saya datang ke satu loket. Saya datang ke satu loket, ini informasi dari orang yang sebelumnya sudah pernah mengurus. Ketika saya datang di loket itu, sama orang di loket disuruh ke depan, cari Bapak Fulan. Saya cari, ketemu. Ternyata Bapak Fulan datangnya ke loket itu juga, ketemu orang yang tadi. Udah, hanya saya disuruh bayar. Oh, pinter dia, punglinya nggak dari loket resmi, ambil orang luar gitu kan. Banyakan orang tabiatnya zalim. Dia udah tahu sebetulnya kalau ngurus surat menyurat, administrasi itu alurnya ini. Tapi kebanyakan orang tabiatnya zalim. Mereka tabiatnya bodoh. Kebanyakan orang melakukan hal-hal yang bodoh. Sehingga apa? Sehingga jiwanya ini, nafsunya ini, itu tidak nyuruh kecuali hal-hal yang jelek, yang jahat. Sehingga kita jangan heran orang-orang yang lebih mengedepankan keburukan-keburukan itu, kejelekan-kejelekan itu di berbagai lembaga. Mungkin yang lebih tua umurnya, yang lebih senior, lebih banyak pengalamannya, lebih paham masalah ini. Entah mungkin di kantor ini, ya begitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, kan? Seperti itu. Ini emang jiwa itu dorongannya, inna nafsala ammaratun bisu, dalam ayat yang disebutkan. Jiwa ini dorongannya adalah melakukan keburukan-keburukan. Kita yang ngerti mah nikmati aja. Ya. Saya ngerti dikala itu saya dikerjain, saya nikmati aja. Karena saya tahu jiwa itu emang begitu. Tapi orang yang kagak ngerti, yakin dia marah-marah di tempat, mungkin dia teriak-teriak, mungkin dia ngomel-ngomel, mungkin sama dia ambil handphone, direkam, diviralkan. Dia nggak ngerti. Sementara apa manfaatnya, apa keuntungannya kita viralkan? Kalau keuntungannya mereka berubah, viralkan. Tapi ternyata kagak berubah. Capek-capekin kita aja, kan begitu. Karena memang nafsu ini demikian, ya, nyuruhnya ke yang buruk-buruk. Makanya solusi terbaik adalah ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kita berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian kita berperang di situ, kita jihad, kita mujahadah, berjuang kita bagaimana bisa bertahan istiqomah kembali kepada Al-Quran. Makanya nanti di ayat berikutnya akan dibahas tentang motivasi agar kita berjihad. Berjihad di sini bukan berarti jihad perang angkat senjata, tidak. Akan tapi berjihad secara umum, walaupun pada intinya adalah perang. Semisal perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang di zaman Nabi SAW. Kalau ada sekarang, maka itu sudah yang dimaksud. Tapi kalau tidak ada, maka termasuk kita hadir di majelis taklim, itu jihadnya kita, berjuang kita. Karena nggak enak hadir di majelis taklim. Orang mungkin lagi duduk santai diam di rumah, kita masih entar berapa menit lagi, dari tadi gimana nggak pegel, kan nggak enak duduk di majelis sebetulnya gitu. Butuh perjuangan begitu. Makanya di sini yang terbaik adalah ketika orang mau kembali kepada Allah, dia istiqomah, dia berjuang, ya, dia tahan-tahanin diri, walaupun kagak bertahan duduk, tahan-tahan diri, dan dia berjuang di situ, berjuang semangat dan seterusnya. Dan kalau dia seperti itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada dia, memberikan bimbingan kepada kebaikan. Asal dia mau berjuang. Ini orang pengajian aja malas, gimana mau jadi orang baik gitu kan? Karena pengajian tuh butuh perjuangan. Jadi kita ngerti gitu loh. Oh ternyata ini loh, ini kita. Tapi kalau kita kagak ngerti, ya kita kehidupan kita dalam beragama ya bakal gitu-gitu aja. Mungkin kita berjuang, sementara saudara kita tidak. Kadang-kadang kita menyayangkan dia jadi kagak ngerti gitu. Karena dia memang kagak mau berjuang. Ngebelain, nyempetin buat baca kitab para ulama juga ogah begitu kan. Akan tapi memang butuh perjuangan. Kalau kita mau berjuang di situ, Allah bakal jagain kita dari setan. Baik setan dari golongan jin
atau setan dari golongan manusia. Ada orang-orang yang mungkin Allah menguji dia diganggu setan. Akhirnya apa? Dia keliling cari yang ngeruqyah, yang bisa ngeruqyah, dicari ruqyah yang paling jago, dibayar berapa aja nggak apa-apa gitu kan. Sementara ngeruqyah diri sendiri pada dasarnya bisa sebetulnya, atau mungkin keluarga pada dasarnya bisa. Ya saya pernah waktu mungkin tahun 2008 ke bawah, 2005 2006 dapat aduan dari salah seorang. Dia baru punya, ini yang ngadu neneknya ini baru punya cucu di kampung. Nah itu anehnya, setiap tengah malam informasinya itu ada setan yang keliling. Setan yang keliling, ada suara-suara yang dengar cuma keluarga mereka doang. Istilahnya setan nyari bayi itu, apa namanya? Yang setan nyari bayi kalau di film-film itu, di keluarga mereka dikelilingi setan. Akhirnya mereka nanya sama saya, makanya saya bilang sesuai dengan hadis Nabi SAW, Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Setan itu lari dari setan yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya saya bilang coba di rumah baca Al-Baqarah. Kemudian hal-hal lain yang mengganggu macam musik-musik di rumah kan setan demen musik tuh, itu libur dulu. Kemudian dihindari, jangan musik-musik lagi. Kemudian foto-foto yang ada di dinding rumah, kan ada sesuai hadis juga itu kan, setan malaikat rahmat tidak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada foto di dalamnya, walaupun foto pernikahan, kenang-kenangan. Pilih mana? Pilih foto pernikahan, kenang-kenangan dipajang tapi malaikat rahmat nggak masuk, atau mendingan nggak usah pajang foto pernikahan tapi malaikat rahmat masuk. Merdeka. Mau pilih yang pertama, pokoknya biarin malaikat rahmat nggak masuk, pajang foto pernikahan ya silahkan. Tapi kalau mau milih yang kedua, nggak apa-apa, nggak ada foto pernikahan, foto anak juara 1, juara 2, ranking, megang piala, nggak usah ada. Tapi malaikat rahmat masuk. Ini kan perkara gaib nih, tinggal kita iman apa enggak begitu kan. Nah, pilih yang mana begitu. Maka saya bilang tuh dicopot. Alhamdulillah sepekan setelah itu saya komunikasi lagi dengan yang bersangkutan, setannya hilang. Ya, setannya hilang, udah nggak datang lagi. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu pernah datang orang ke saya minta diruqyah. Maka saya hanya kasih solusi-solusi saja yang bisa dia lakukan secara pribadi. Akan tapi tadi ya, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan bimbingan kepada kita, Allah akan jaga kita. Ada dulu cerita di kampus tempat saya belajar, ini ceritanya mungkin tahun lama ya, tahun sekitar 2005 ke bawah. Jadi ada di sekitaran tempat mahasiswa tinggal ada dukun cabul. Nauzubillah. Ini dukun cabul udah dikenal, warga udah tahu. Tapi mau dilaporin ke yang berwajib, mereka nggak punya bukti, mereka nggak berani, nggak punya bukti dan seterusnya. Apalagi ini dukun, takutnya ntar dia apa-apain. Akhirnya mahasiswa inisiatif lapor ke yang berwajib. Dukun ini diamankan. Akhirnya karena tidak ada bukti dilepas lagi. Tapi sempat diamankan. Nah, kemudian mahasiswa ini tahu biasa dukun habis gitu malamnya balas dendam. Akhirnya mereka malamnya itu tahajud, mereka murojaah Quran, ngaji biasa. Pas pagi-pagi, pas tengah malam itu ada suara bung begitu di atas rumah tempat mereka tinggal. Biasanya itu mereka rombongannya orang Sumatera. Katanya di Sumatera kalau begitu pagi-pagi perut buncit. Tapi mereka nggak ngapa-ngapa. Pas pagi-pagi ketemu di warteg sama tuh dukun, papasan, dukunnya ngelihat, kok ini kagak ngapa-ngapa nih orang. Mungkin pikir dukun mungkin ilmunya lebih jago dia begitu kan. Sementara dia nggak, cuma ngaji Quran doang, nggak ngapa-ngapa. Kembali kepada Allah, Allah jaga. Kembali kepada Allah. Setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Ya, setelah itu nggak ada masalah. Dan kasus-kasus yang lain. Ya, setiap kita punya kasus, kita kembali kepada Allah mesti ada jawabannya. Allah kasih kita hidayah taufik,
Allah jaga kita, itu manfaat kita kembali kepada Allah. Soal warisan kita kembali kepada Allah, ada jawab ternyata di Quran begitu ya. Dan dengan mudahnya hati ini menerima. Kenapa hati bisa menerima? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mau kembali kepada Allah. Beda sama keluarganya yang mungkin gak hadir ketika kembali kepada Allah, dibuka Qurannya masih